spesial. Ya, lanjut. Mbak Erna di sini. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya minta penerawangannya ya. Kayak primbon ya. Nah, kemarin misalnya saya juga kepo ini kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Karena punya saya kemarin untuk yang tes pertama itu kedeteknya 3 selain flegmatis. Awalnya saya duduk sama Mas Ubed, tapi kok bukan saya banget gitu. Jadi saya pindah kemarin ke melankolis. Ya, dan di melankolis saya merasa saya banget karena orang-orang di situ itu diam semua. Ketika mereka rame, sepertinya nggak rame itu daripada yang lain kayak gitu. Oke. Nah, untuk hasil tesnya yang pertama melankolis, terus yang kedua itu darah B, lalu oke, sebentar. Melankolis, lalu feeling extrovert, lalu darah B, lalu satunya itu adaptif dominan sama natural steadiness. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melankolis yang dominan ya. Naturalnya S. Naturalnya S ya benar ya? B, C. Golongan darahnya B. Ya. FD. Enggak sih, dominan. Terawang sih. Suruh nerawang tadi kan. Iya, dominan. Iya. Sebenarnya kamu nggak punya bakat M melankolis itu. Oh gitu. Sebenarnya, jadi faktor lingkungan, keluarga, orang tua yang mungkin membentuk itu. Karena basically-nya secara genetik, angka merahnya adalah FEB, jadi kanan. Otak kanan dominan. Jadi otakmu tuh berat ke kanan, gitu kan? Kanan dominan gitu. Nah, otak kanan dominan itu apa? Ini otak kreatif, otak yang acak, otak yang random, otak inovasi. Ya itu di sini nih, dominan. Kelebihannya kekuatannya di sini. Makanya suruh fotografi, seni, apa segala macam bagus sama situ. Iya. Kalau ditariknya sudah langsung ke kiri, arah-arahnya orang-orang kiri, angka, data, fakta, hafalan dan lain-lain pasti lemah kemungkinan angkanya tadi ke sana. Basically-nya secara genetik. Nah, maka apa? Nah, ini ada faktor bentukan dari keluarga. Ketika muncul ke atas yang munculnya adalah D. D ini adalah adaptifnya, tapi naturalnya tuh lihat. Naturalnya apa? Steadiness. S. Nah, di sini munculnya apa? Melankolis. Melankolis sebenarnya kalau dilihat scoringmu malah kemungkinan gini, melankolis, sanguin, flegmatis. Kemungkinan 3 besarnya ini. Betul? 3 besarnya kan ingat gak apa? Angkanya? Angkanya flegmatis justru nggak ada sih. Yakin gak ada? Iya, di hasil tesnya itu nggak ada. Gak ada. Yang ada apa? Sanguin, melankolis, sanguin sama satunya itu apa? Korelis ya. Korelis malah. Tapi penampakannya pragmatis gede. Iya, makanya pragmatis banget soalnya. Kan kita pendiam. Oh gitu. Casingnya Iya. tugas. Nah, jadi ini namanya adalah zona kesadaran diri. Sampai itu ketok pendiam. Oh gitu. Secara casing, pragmatis. Jadi zona kesadaran diri itu apa? Dalam kondisi sadar, dalam kondisi kita itu apa ya namanya istilahnya on control, dalam kondisi kita itu di lingkungan, maka yang akan muncul adalah fenotip. Fenotipnya apa? Fenotipnya misalnya tadi merasa sebagai aku ini melankolis banget. Ini faktor apa? Faktor lingkungan. Jadi apa? Bisa jadi karena faktor pendidikan orang tua, faktor teman-teman di kosan, atau faktor keluarga akhirnya membentuk kita secara fenotip. Fenotip itu secara lingkungan kita merasa nyaman jadi orang melankolis. Jadi ini bisa di-drive, bisa diintervensi. Di-drive kita menjadi kemana. Dan ketika di-drive itu ketika digeser, gayanya kayak orang melankolis itu ke bawah. Gaya-gayanya itu nanti akan seperti orang
College. Tapi ini nggak bisa jangka panjang, maksudnya tidak selamanya. Per 6 bulan sekalipun lingkungan berubah, kita bisa berganti. Nah, apa yang nggak bisa berubah? Golongan darah dan sini kecenderungan otak. Nah, maka dalam dua ini, melankolis dan D ini kemungkinan besar kamu di-drive oleh faktor lingkungan. Ikut sama orang tua sampai usia berapa tahun? Sampai 20-an sepertinya. Sampai 20-an? Iya, 20-an ya, 20 tahun. Karakter orang tua mendidik, disiplin, keras, tegas. Keras ya. Iya, it's okay. Clear, confirm. Terutama yang bapak. Oh iya, sudah ketahuan. Oh gitu. Yes. Berarti ini saya bisa di empat-empatnya ya, bisa di flekmatis, melankolis. Enggak, maksudnya sebenarnya ini urutan. Oh, urutan ya. Urutan potensi. Oh, Jadi iya. artinya semua orang itu punya scoringnya. Tapi mana yang karakter yang paling dominannya? Itu yang akan mempengaruhi. Nah, jadi kamu tuh ngerasa melankolis karena itu di-drive sama keluarga, dididik sama orang tua tuh untuk disiplin, keras, saklek, pengambilan keputusan, berani, bertanggung jawab. Itu faktornya semuanya muncul dari bapak. Apa? Oh. Gitu. Nah, ketahuan juga kayak gitu bisa ketahuan. Dari mana? Karena ngeliat nature-nya nggak gitu. Nah, jadi orang tua berhasil mendidik kamu, tapi itu sebenarnya bukan zona terbaikmu gitu ya, kira-kira. Satu titik ketika kamu ngerasa kamu itu sudah sangat aku itu orangnya pendiam, aku itu orangnya itu rajin, kayaknya saya banget orang melankolis itu gitu ya. Satu titik ketika kamu di pressure, memori-memori tekanan dari orang tua, didikan yang dari orang tua itu membawamu dominannya muncul. Dominannya muncul itu apa? Satu titik kamu ketika yang tadinya diem apa segala macam, di titik momen tertentu kamu akan muncul, ngambil peran, ada tegas yang muncul. Iya benar. Oh iya benar. Ngambil peran, tanggung jawab apa gitu. Tapi ketika kamu di pressure lagi, ketemu orang yang nggak suka, dicemooh, dicaci maki, dianggap yang kamu lakukan itu nggak baik, kamu hilang. Steadiness yang muncul, udahlah aku tak cari aman. Nggak berani fighting tempur gitu nggak. Maksudnya nggak di level tempur, karena bukan petarung. Tapi orang penyayang. Jadi ketika ada itu udah selesai, oke. Jadi ketika dihajar dengan kanan kiri lingkungan dan lain-lain, kamu akan memilih steadiness-nya. Nah, karena apa? Ini natural, ini kan adaptif, tapi ini natural. Nah, steadiness-nya ketika deep lagi ke pressure, maka akan jadi B. Mulai muncul ketika dalam kondisi terdalamnya, deep-nya, kamu akan menjadi seperti seorang yang intuiting. Orang yang apa? Orang yang jadi punya dunia sendiri, seneng dengan mainanmu sendiri. Ya kalau dalam kondisi stres itu kamu mungkin punya game, punya mainan, punya apa yang kamu bahkan bisa berkomunikasi dengan itu yang orang lain nggak paham. Entah dunia game, entah dunia fotografi, entah dunia apa yang di titik itu kamu lebih suka sendiri. Ada? Apa? Pas ini bikin karya robotik gitu. Saya bisa 20 jam mungkin hanya mengotak-atik robotik itu. Dalam titik tertentu, dia akan ketemu di situ. Bahkan seminggu, bahkan 1 bulan pun saya di rumah hanya otak robot tanpa bersosialisasi dengan orang lain bisa. Dan itu bisa, itu cirinya. Tapi makan, tetap makan. Terus serius itu. Tetap makan. Jadi cirinya itu punya dunia sendiri dan dia bisa enjoy hidup di situ. Bisa Ya, enjoy. saya sangat enjoy sekali. Dia bisa sangat enjoy. Kalau Tapi cari enggak, bukan autis, bukan. Makanya kemarin itu saya curhat, sharing sama pas di Bipin itu saya bilang, saya itu kalau nyari inspirasi itu selain tempat wisata itu di tempat loakan, karena di situ saya bisa melihat meskipun barang-barang bekas, tapi nantinya barang bekas itu Jadi apa? iya bisa saya prediksi mau jadi apa, bisa saya jadikan apa. Jadi apa? jodoh rekomendasinya apa, Coach? Hah? Jodoh rekomendasinya. Oh. Larang kayak gini. Karena dia jomblo, Coach. Iya. Oke, sampai sini udah paham? Paham. Nah, dan kalau ini sudah dibiarkan, dia punya dunia sendiri, kekuatannya berikutnya adalah FE. FE itu apa? Dikejar Cinta. Makanya kejomblo, karena dia menunggu cinta. Dia nggak jadi orang mencari cinta. Mungkin lebih tepatnya ya berprinsip untuk memilih. Iya. Karena pilihannya terlalu banyak. Jadi bukan prinsipnya dia untuk mencari. Tapi baru apa bekas? FE mendaratkan cinta. Dua-duanya bisa. Menunggu. Bekas itu gimana kan? Tapi saat jadi dia tuh playboy. Kalau itu kayaknya rahasia. Udah ketahuan ini.
Kayaknya lama. Iya. Nah, jadi di sini sebenarnya cuma fondasimu yang harus dikuatkan. Ini visioner sebenarnya. FA ketemu B ini visioner. Kekuatanmu ada di kanan. Tapi kamu sekarang nyaman tinggal di kiri. Dan saya orangnya itu idealis. Apakah berhubungan dengan itu? Iya, idealisme itu dibentuk sama Lingkungan. ini B yang ketemu dengan lingkungan. Oh, iya. B itu idealis sekali. Orang intuitif itu sangat B. Ya, dan ciri-ciri, bukan ciri-ciri apa ya? Sifat saya itu nggak mau terikat gitu. Iya, nggak mau terikat. Ingin bebas, free. Iya, makanya kan nggak nikah itu kan Wah. Yang ketemu B itu kan gitu. Lu serius ini, orang FA ketemu B itu orangnya sangat B. Masuk pet juga Coach berarti? Hah? Masuk Mohon maaf mungkin yang terakhir, saya tadi masih kepo itu apa untuk yang pragmatis itu dari mana nih? Mohon maaf. Nah, pragmatis itu Iya. nature-nya, alamiahmu ketika FA ketemu dengan B, ini kanan dan ketemu kanan. Iya. Feeling, ya feeling itu yang dia enjoy, suka apa namanya dengan apa ya istilahnya dengan orang, nggak suka teratur, suka dengan sesuatu yang fun. Ketemu dengan B, yang idealis, yang inovatif, yang nggak pengen disamain sama orang lain, yang punya pride tinggi gitu ya. Nah ini ketika ketemu, biasanya visualnya kanan ketemu kanan, itu larinya kemana? Larinya biasanya ke S, steadiness, gitu kan? Larinya ke sini. Nah kalau kamu D dan naturalnya S, maka S-nya bisa membawa kepada pragmatis, steadiness-nya. Tapi dia nggak akan muncul di atas, karena dia kan layer kedua, natural. Naturalnya, natural itu apa sih? Natural itu basicnya, tapi visualnya tadinya kemana ya? Bisa M, bisa K. Gitu. Kira-kira gitu. Oke coach, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.